itu penegasan. Penegasan karena seringkali kalau orang non akuntansi itu kan mempertanyakan, lah piutang itu wujud fisiknya apa? Enggak ada kan? Nah itu. Makanya ditegaskan yang ketiga, syarat ketiga, karakteristik yang ketiga adalah bukan aset moneter. Nah, berarti piutang nggak termasuk di sini ya, karena piutang itu masuk golongan aset moneter. Nah ini sama ya, diklasifikasi menjadi aset tidak lancar. Jadi dengan demikian aset tidak lancar itu terdiri atas berapa elemen? Berapa ini? 4 ya. Saya kalau tanya biasanya sudah saya tunjukkan jawabannya. 4 itu apa saja? Investasi yang nanti materinya baru akan saudara bahas, saudara pelajari di AKM 2. Kemudian yang kedua, aset tetap. Ya. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Kemudian yang keempat, aset lain-lain. Ya. Nah, kalau dulu memang aset itu dikelompokkan menjadi 5. Aset lancar, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, aset lain-lain. Tapi sekarang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Lancar, tidak lancar, itu aja. Nah, yang tidak lancar lalu isinya ya 4 yang lama itu. Gitu ya. Sehingga nanti kalau saudara bekerja ketemu dengan atasan saudara yang memang lulusan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dia masih paradigma lama gitu ya. Itu saudara bisa menjelaskan, oh ya, apa yang disampaikan Bapak atau Ibu itu tidak keliru. Tapi sekarang sudah ada penataan yang baru seperti ini, gitu ya. Meskipun saya yakin ya kalau mereka akuntan itu tetap mereka update gitu. Jadi kalau saudara nanti bekerja, itu saudara juga sesekali itu Anda dikirim ikut seminar. Ya, acara-acara seminar yang diselenggarakan oleh IAE terkait dengan standar akuntansi yang baru dan sebagainya itu. Ya, biasanya begitu, update ya, update. Ya, sehingga kalau saudara punya informasi, oh ada seminar tentang ini, ada acara ini ya gitu. Itu kalau atasan saudara tidak menugaskan, saudara mengusulkan aja, ya. Nah, itu keuntungannya yang pertama jelas Anda update pengetahuannya, kedua refreshing, ketiga di situ mungkin Anda ketemu dengan teman-teman lama ya, teman kuliah, mungkin ketemu dengan mantan dosennya juga gitu ya. Karena kalau saya di acara itu juga sering ketemu gitu, tapi ya tentu saja kalau dosennya nggak hafal ya, ketemu anak-anak muda banyak, apalagi kalau sudah bekerja itu tampilan Anda jauh berbeda gitu. Kalau sekarang semakin sulit ya, ketika kuliah belum pernah lihat wajahnya karena maskeran semua gitu ya. Begitu lulus ya semakin nggak ngerti gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Nah kemudian sekarang kita masuk ke penilaian. Nah ini aset tidak berwujud itu ada yang dibeli, ya, ada yang dikembangkan sendiri, ada yang timbul karena adanya transaksi akuisisi. Akuisisi itu pembelian perusahaan. Nanti akan saudara dalami lagi di mata kuliah yang namanya akuntansi keuangan lanjutan. Ya, jadi nggak tahu semester depan atau tahun depan ya, itu saudara menurut mata kuliah. Nah itu akuntansi keuangan lanjutan kalau dulu ada 1-2 ya sekarang tinggal 1 ya diringkas. Nah sekarang yang pembelian intangible assets. Untuk pembelian intangible asset dicatat sebesar cost-nya, yaitu mencakup seluruh cost yang dikeluarkan sampai dengan intangible asset tersebut siap digunakan. Kriterianya sama dengan aset tetap. Nah, jenis cost-nya mencakup harga beli,
Kemudian legal fees, ya, biaya-biaya yang terkait dengan apa aturan hukum, gitu ya. Kemudian biaya-biaya insidental lainnya. Nah, kemudian intangible asset yang dihasilkan secara internal, ya. Nah, ini kaitannya dengan research and development cost tadi. Jadi kalau misalnya mengembangkan produk baru, gitu ya, mengembangkan produk baru kan ada biaya penelitian, riset, biaya pengembangan, ini sendiri ini, ya. Ini nanti diperlakukan sendiri, perlakuannya seperti tadi saya sampaikan itu. Kalau yang biaya riset itu 100% dibiayakan, sedangkan biaya pengembangan itu sebagian boleh dikapitalisasi, sebagian dibiayakan. Hanya ada kriterianya. Bagian dari biaya pengembangan yang boleh dikapitalisasi, artinya boleh diakui sebagai aset, itu jika, ini syaratnya ya, economic viability terpenuhi. Nah, ini ukurnya juga nggak gampang itu. Jadi ada kelayakan ekonomi, ada kandungan ekonomi jangka panjang. Ya. Nah, lalu nanti hasil dari pengembangan ini, dari kegiatan riset and development, itu kan nanti menimbulkan atau menghasilkan aset tidak berwujud sendiri, misalnya hak paten, gitu ya. Nah, itu nanti sendiri. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan hak paten ini nanti di sendiri, diperlakukan sendiri, hak patennya juga diperlakukan sendiri. Nah, di sini lebih ke apa namanya biaya riset dan pengembangan. Nah, ini ya. Jadi dari gambar ini, saudara bisa melihat ya, yang warna biru ini adalah tahap pengembangan. Yang warna putih ini adalah tahap, yang biru adalah tahap riset, ya. Yang putih adalah tahap pengembangan. Anda bisa melihat bahwa untuk biaya yang dikeluarkan selama tahap riset ini 100% dibiayai